Kak kapan try on, Kak kapan try on. Nih, aku try on lagi. Kalau misalnya kalian mau lihat aku try on, jangan lupa kalian cek linknya ada di deskripsi. Kita bakalan try on di Zal Try On. Hello guys, welcome back to Zal Misterio. Di video kali ini aku mau bahas tentang seorang pria yang bernama Bruce Roberts. Nah, si Roberts ini itu diduga dia telah menembak seorang pria juga yang bernama Shane Shalman yang masih berusia 39 tahun di Sydney, Australia. Pada tanggal 2 Oktober 2002, Shane ini tiba-tiba datang ke rumah dari Roberts dan langsung mendobrak pintunya. Pada Oktober 2002, Shane itu datang tiba-tiba aja ke rumah si Roberts dan mendobrak pintunya. Pembunuhan, misteri, dan kasus aneh yang tidak terpecahkan. Dan kita akan kumpul di Zal Misterio. Dan mendobrak pintunya. Pasti dong, orang tuh kalau misalnya ada yang datang tiba-tiba terus dobrak pintu, pastinya bingung kan ya. Pada saat itu juga akhirnya Roberts itu membunuh Shane. Terkadang ini kalau pembunuh lain itu menghilangkan jejak yang membuang mayat kemana ya kan. Tapi si Roberts itu gak membuang mayat dari korbannya ini. Dia malah hidup bersama mayat ini atau benar-benar menyimpan mayat dari Shane itu di rumahnya selama bertahun-tahun. Dia menyimpan mayat ini hingga membusuk selama 15 tahun dan itu gak kayak di gudang atau di mana loh. Dia simpannya di kamar tidur. Bisa bayangin gak sih 15 tahun tidur bareng mayat yang membusuk. Gila, parah banget. Akhirnya diketahuilah kalau misalnya dia itu nyimpan mayat ketika dia meninggal pada tahun 2017. Robert itu meninggal dalam usia 60 tahun. Dan mayat dari Shane ini baru ditemukan 1 tahun setelah kematian Roberts, yaitu pada tahun 2018. Mayat ini itu baru ditemukan ketika datangnya petugas yang ditugaskan untuk membersihkan rumah dari si Roberts ketika pada saat itu properti itu akan dijual. Si Roberts ini memiliki kelainan gitu kayak hoarding disorder gitu. Jadi dia tuh suka menumpuk sampah. Ketika dibersihkan rumah itu diketahui kalau rumahnya itu dipenuhi oleh sampah-sampah yang sampai ke langit-langit. Gila gak sih? Itu saking banyaknya sampah sampai ke langit-langit. Parah banget, gak kebayang deh baunya rumahnya itu kayak gimana. Nah, ketika para petugas kebersihan ini membersihkan rumah dari si Roberts, nah disitulah mereka menemukan mayat. Nah, posisi mayat ini adalah duduk di kamar tidur dan dia masih menggunakan pakaian lengkap dan dikelilingi oleh pengharum ruangan. Kayaknya nggak ngaruh deh ya, namanya mayat gitu ya, karena apalagi mayat manusia. Bangkai tikus saja, kita tuh kalau misalnya nyium bangkai tikus kayaknya baunya minta ampun, apalagi mayat manusia 15 tahun membusuk gitu. Ditambah lagi sampah-sampah, kayak nggak ngaruh sih ya, nggak ngerti itu motifnya apa naruh pengharum ruangan di sekelilingnya gitu, kayak nggak bakal ngaruh. Hey, gabungnya di agensi aku. Kalian itu bisa daftar sebagai host live streaming di berbagai aplikasi. Kalian bisa dapetin penghasilan jutaan rupiah cuma dari rumah aja. Jangan lupa udah save aja nomor aku. Paling cepat dan paling gampang banget jadi host live streaming. Korban ini, si Snellman ini diketahui emang adalah seorang penyusup dan dia itu tertembak di bagian lehernya. Selain tumpukan sampah, mayat, ada hal lain lagi yang ditemukan polisi di rumah Roberts, yaitu 19 senjata api bersama dengan amunisi ilegal. Dan dari bukti-bukti yang ada memang diketahui kalau mereka ini nggak pernah ketemu atau nggak kenal. Jadi nggak ada yang namanya, gak ada kemungkinan kalau misalnya Roberts itu mengundang Snellman ke rumahnya. Jadi benar-benar si Snellman ini nyusup dan akhirnya dibunuh oleh Roberts. Snellman ini diketahui atau diidentifikasi dari tatonya, kemudian sidik jari dan juga DNA-nya. Dia dibebaskan dari penjara pada bulan Juni 2002 setelah dia menjalani hukuman karena pelanggaran pasukan obat-obatan. Setelah keluar dari penjara, ketahuan kalau misalnya dia ini masih menggunakan sabu ya atau amfetamin. Karena ketika diperiksa DNA-nya itu terlihat kalau dia menggunakan amfetamin. Roberts ini dikenal sebagai seorang yang
penyendiri atau bisa dibilang antisosial di lingkungannya. Selain penyendiri dan antisosial, dia ini ternyata orang yang cukup paranoid tentang keamanannya. Jadi dia tuh kalau misalnya ada orang yang datang gitu ya, kayak ketakutan gitu. Sepupunya sendiri bahkan itu bilang kalau dia ini sedikit aneh dan memang benar-benar penyendiri banget. Dan dia tuh cukup canggung kalau misalnya ketemu sama orang atau bersosial. Menurut seseorang yang dekat dengannya, dia itu katanya cenderung lebih tertutup lagi ketika dia bertambah usia. Dia juga itu menderita beberapa kondisi medis seperti hipertensi dan juga varises. Pada Mei 2017, dia sempat mengeluh kepada dokternya kalau dia sakit dada, tapi pada saat itu dia menolak untuk diobati. Ketika dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa sebab kematian dari si Roberts ini adalah karena penyakit jantung. Dikonfirmasilah dia meninggal karena serangan jantung. Nah, jadi itu dia cerita pembunuhan dari si Snellman yang akhirnya mayatnya disimpan selama 15 tahun. Tapi Roberts ini orang yang benar-benar kayak bener aneh banget sih ya. Selain antisosial, hoarding disorder, bener-bener loh nyimpan sampah, udah gitu nyimpan mayat. Aduh, kacau. Nah, jadi segitu aja cerita Zal Misterio kali ini. Kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa untuk like dan komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Zal Misterio. Dukung channel aku ini dong. Cukup klik subscribe dan aktifkan loncengnya aja biar aku semangat upload dan terus membuat video yang kalian suka.